Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dari Prodi Jurnalistik Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait agama Islam di Nusantara. Kedatangan Islam di Nusantara berlangsung secara damai dan sangat cepat beradaptasi dengan budaya Nusantara. Tidak ada benturan dengan budaya setempat. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Para pedagang dari Arab datang melalui rute laut, sehingga tidak heran penduduk Indonesia di daerah-daerah pesisir mayoritas memeluk agama Islam. Ada perdebatan mengenai kedatangan Islam di Nusantara. Ada 4 tema pokok yang berkaitan dengan kedatangan Islam ke Nusantara. Pertama, Islam dibawa langsung dari Arab. Kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyiar profesional. Ketiga, pihak yang mula-mula masuk Islam adalah penguasa. Dan keempat, mayoritas para penyebar Islam profesional ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan 13. Jadi, Islam sudah diperkenalkan ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah dan abad 12 Masehi. Islam semakin tampak secara nyata. Akulturasi Islam dan budaya Nusantara. Dalam perbincangan mengenai perpaduan sebuah budaya satu dengan budaya lainnya, terdapat 3 istilah yang saling terkait yang sering digunakan, yaitu akulturasi, asimilasi, dan sinkretisasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contoh akulturasi pada Islam di Nusantara dapat dilihat, misalnya pada gaya arsitektur Masjid Menara Kudus yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu. Di Indonesia, masjid merupakan salah satu simbol penting dalam penyebaran ajaran Islam atau dakwah Islam. Berdirinya masjid di berbagai wilayah di Indonesia mengisyaratkan bentuk ekspresi kesalehan masyarakat pada daerah tertentu. Pendekatan budaya sebagai metode dakwah Islam di Nusantara. Budaya dan agama sebelum Islam masuk sangat mempengaruhi corak Islam di Nusantara. Budaya tersebut juga sangat mempengaruhi metode dakwah Islam. Masuknya Islam ke Nusantara oleh para pedagang dari Timur Tengah sekaligus menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat setempat. Pendekatan dakwah yang mereka lakukan dengan memahami budaya masyarakat setempat membuat ajaran Islam dengan mudah diterima. Kehadiran Islam semakin menyempurnakan nilai-nilai positif budaya yang ada di Nusantara. Kesempatan untuk berdakwah tentang ajaran egaliter di tengah pemahaman mengenai kasta dalam masyarakat Hindu-Buddha, ditambah dialog terhadap budaya lokal menjadi kunci keberhasilan dakwah Islam di Nusantara. Ajaran egaliter ini menjadi obat mujarab dari keterasingan dan ketersingkiran dari hierarki sosial dalam agama Hindu-Buddha. Kedatangan Islam di Nusantara mendorong perubahan besar pada masyarakat Indonesia dalam sejumlah aspek seperti: pertama, ajaran tentang tauhid dan keesaan Tuhan di tengah kepercayaan yang melakukan penyembahan ilah-ilah atau dewa-dewa. Kedua, manusia di hadapan Allah adalah sama dan takwa kepada Allah yang menjadikan manusia lebih mulia dari yang lainnya. Ketiga, kehidupan manusia dalam masyarakat tarekat dalam kesatuan dan persatuan yang terbagi-bagi menurut susunan kemasyarakatan. Keempat, kehidupan bermasyarakat diatur oleh aturan-aturan yang dibuat secara bermusyawarah sesuai dengan kehendak bersama. Kelima, nikmat Allah yang tertuang di langit, bumi, dan di antara keduanya harus dinikmati secara merata. Pada dasarnya, semua manusia memiliki kodrat sebagai makhluk budaya. Manusia diciptakan Tuhan dengan segala potensi yang ada dalam dirinya, sehingga patutlah setiap orang menghargai setiap potensi sesama secara positif. Islam hadir tidak lantas menghilangkan potensi budaya Nusantara, melainkan memakai sebagai sarana memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Indonesia. Agama dan budaya adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan adalah agama termasuk Islam. Agama Islam selain sebagai wahyu Tuhan juga merupakan hasil cipta, rasa dan karsa di mana Islam hadir, termasuk kehadirannya di Nusantara.
Metode dakwah dengan menggunakan budaya setempat yang membuat agama Islam diterima dengan mudah, damai, dan berkembang sampai hari ini. Itulah sedikit penjelasan saya terkait agama Islam di Nusantara. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.